Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau sedikit memberi masukan kepada teman-teman yang pemula atau baru ingin belajar budidaya belut ya teman-teman. Dan budidaya belut itu ada dua cara ya teman-teman, atau dua media. Untuk yang pertama itu ini ada media air jernih, dan ini kolam kedua media lumpur teman-teman. Lebih baik mana, media air jernih atau media lumpur? Di sini saya akan bahasnya. Untuk yang pertama-tama, bagi teman-teman, saya berharap dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, robbal alamin. Saya sedikit mau cerita ya teman-teman. Ini saya membuat dua kolam, satu air jernih dan satunya ini media lumpur. Jadi kemarin awalnya saya buat nih sekitar 1,5 bulan yang lalu. Di sini ini sama-sama teman-teman, sama-sama saya buatnya. Ini media air dan ini media lumpur. Jadi untuk media air ini kemarin saya masukkan bibit sekitar kurang lebih 2 kilo, dan untuk besarnya itu sekitar pulpen ya mas bro. Itu sekitar pulpen. Jadi setelah 2 minggu berjalan, padahal ini kolamnya udah saya lengkapi dengan tanamannya dan saya beri aerator juga untuk sirkulasi airnya. Namun setelah 2 minggu, seperempat dari yang saya tebar mati teman-teman. Jadi saya di situ bingung teman-teman, mau bagaimana, sedangkan media yang di sini belum siap untuk ditebar bibit karena media tanah ini butuh fermentasi. Jadi karena saya udah bingung, saya langsung ambil langkah, saya tebarlah langsung ke media lumpur ini teman-teman. Selang seminggu terdapat 10 ekor bibit belut yang mati. Namun setelah itu sampai detik ini belum ada yang mati lagi, dan alhamdulillah medianya sekarang udah jadi teman-teman. Untuk cacingnya sudah banyak dan berkembang biak. Lalu ada juga keong sawahnya tadi kemarin tuh saya taruh, sudah juga berkembang biak. Kita tandai dengan adanya telur-telurnya ini teman-teman. Ini telur-telurnya banyak, berarti medianya sudah cocok dan sudah jadi. Untuk tumbuhannya pun sehat-sehat. Alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada lagi yang kelihatan mati ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman para pemula, jangan salah ambil langkah. Kelihatannya emang budidaya belut itu gampang, namun kita harus melihat kondisi dan situasinya. Seperti yang di air tawar, setelah saya pahami ternyata belut air tawar, belut air jernih beda dengan belut yang adaptasinya di lumpur. Kenapa saya bilang berbeda? Karena yang hasil tangkapan liar atau budidaya atau peternakan yang medianya lumpur tidak menjamin 100% bertahan di media air jernih teman-teman. Walaupun itu sudah menggunakan tanaman, eceng gondok, aerator, tidak menjamin. Karena apa? Belut mudah stres teman-teman. Jadi itu harus benar-benar dijaga kualitas airnya, pakannya harus benar-benar yang disukai belut.
Mungkin kalau bisa saya bandingkan media lumpur dan media air jernih, bagi pemula 90% lebih baik menggunakan lumpur. Kenapa teman-teman? Habitat si belut berada di lumpur. Dan di lumpur pun belut itu bisa berkembang biak juga teman-teman. Karena saya pernah lihat di media lumpur itu beberapa pembudidaya itu membuat pipa-pipa sebagai wadah bertelurnya belut, pemijahannya belut. Kenapa nggak di air jernih? Nah, itulah teman-teman, sebagai teman-teman referensikan kenapa pembudidaya lebih baik membudidayakannya atau menternakannya di lumpur. Karena apa? Karena habitat aslinya emang di lumpur kalau si belut. Sedangkan yang di air jernih adanya inovasi untuk pembesaran, mungkin bisa untuk dia pembudidayaan atau peternakan mungkin jarang ya teman-teman, jarang terjadi. Mungkin udah ada teman-teman kita yang mencoba, tapi bagi pemula lebih baik menggunakan lumpur. Menggunakan lumpur ini tingkat efisiensi keberhasilannya itu sekitar 90%-an teman-teman untuk media lumpur. Jika ada jikanya teman-teman, bila fermentasi teman-teman sudah berhasil. Kenapa kemarin saya cepat fermentasinya? Ada satu masukan lagi dari saya, atau suatu ilmu lagi lah teman-teman yang saya dapatkan. Kebetulan kemarin tanah yang saya gunakan atau lumpur yang saya gunakan ini adalah lumpur sawah teman-teman, lumpur asli dari sawah, lalu ada kedebok pisang dan ada damen. Jadi ketiga bahan itu saya mix dan saya rendam beberapa hari. Dan debok pisangnya pun kalau bisa saya sarankan itu menggunakan yang udah busuk teman-teman, yang udah sekitar 1 bulanan atau 3 mingguan lah, itu ditebang, udah di tanah dia. Itu udah memiliki cacing, jadi fermentasinya lebih cepat teman-teman. Apabila menggunakan yang baru atau baru ditebang, kita cacah, kita fermentasi, itu lama, mau berbulan-bulan dia masih utuh. Jadi ini tadi fermentasinya, bila ingin teman-teman cepat 1 bulan udah bisa tebar, menggunakan lumpur sawah. Yang kedua, debok pisangnya itu yang sudah membusuk, itu debok pisang membusuk itu sudah menjadi sarang bagi cacing-cacing teman-teman. Teman-teman bisa nanti lihat sendiri, yang debok pisang udah busuk itu teman-teman belah, pasti akan banyak cacingnya itu. Nah, itulah nanti yang akan jadi pakan dari si belut ini. Jadi begitu aja lah teman-teman. Ini sebagai masukan juga bagi teman-teman pemula yang ingin berbisnis atau mencoba di dunia perbelutan atau budidaya belut. Sebaiknya teman-teman melakukan budidaya di lumpur sebagai pemula. Setelah teman-teman nanti mendapatkan ilmunya, atau teman-teman coba nanti pasang pipa juga, bisa nanti bertelur. Nah, dari situ teman-teman bisa coba tes di media air jernih. Karena kalau langsung terjun ke media air jernih, kemungkinan gagalnya besar teman-teman. Jadi setelah ini saya sebenarnya udah buat kolam baru juga. Ini baru sekitar 3 mingguan. Alhamdulillah untuk pakan dari belut nanti yang kita tebar sudah alhamdulillah banyak. Untuk kemarin ada juga saya cari ikan gobi. Untuk keongnya juga ini udah banyak yang bertelur teman-teman. Udah banyak yang bertelur. Di sana juga itu bertelur semua keongnya. Lalu ada tanaman dan cacingnya, lihat teman-teman. Cacingnya udah di mana-mana cacing.
Jadi ini media sebenarnya udah siap tebar. Komposisinya sama seperti yang kolam pertama tadi. Ini lumpurnya lumpur sawah asli. Saya campur kedebok pisang yang sudah busuk dan damen. Cepet fermentasinya mas. Ini teman-teman, lihatlah. Hasilnya juga udah mantap lumpurnya. Ini siap tebar. Jadi alhamdulillah dari percobaan kemarin awal yang hampir gagal, saya ambil langkah cepat, saya pindahkan ke kolam yang kedua ini. Alhamdulillah sampai detik ini belut kelihatan sehat. Karena apa? Karena lubang-lubangnya udah mulai banyak teman-teman. Di mana-mana lubang, di depan sana ini yang ada kuning-kuning ini itu lubang. Ini juga lubang. Sudut ini. Alhamdulillah berarti belut kita sudah nyaman di medianya. Jadi begitu saja teman-teman. Semoga apa yang sudah saya berikan ini menjadi manfaat bagi teman-teman pemula yang ingin berbisnis di dunia perbelutan atau peternakan belut. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil baiknya, jeleknya buang. Oke, saya pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.